Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo Santri Adventure. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita bahas ini ada kitab pegangan Habaib Ba'lawi ya, yang dikupas tuntas oleh Kiai Pribumi, Kiai Nusantara, dan isinya sungguh mencengangkan. Kenapa mereka sampai menganggap bener-bener budak ya, orang dari klan selain dari kelompoknya dia itu bener-bener kastanya itu sangat rendah, bahkan seperti binatang anjing. Oke, ini sangat mencengangkan, tapi ini bener-bener dikupas oleh Kiai Nusantara. Mari kita simak seperti apa kajian yang disampaikan oleh beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anggapan dari pengarang kitab An-Nahrul Mawrud min Bahril Fadli wal Jud min kalam Imam Ahli Syuhud Qutbul Arifin wa Amil Wasilin Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habsyi. Al-Habsyi maneh. Al-Habsyi maneh. Tapi ini dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Arif billah ta'ala Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi bin Sakaf As-Sakaf Al-Alawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihim. Nah, ini halamannya itu halaman 3 sampai halaman 4 kitab An-Nahrul Mawrud. Kitab An-Nahrul Mawrud yang pernah kita sampaikan. Ya, ini kitabnya. Masih tulisan tangan, kitab asli kok. Kitab asli. Bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad su'ila radhiyallahu anhu indama yurwa anna jama'atan minal Arab ijtama'u faqala wahidun minhum ana amirukum faqala akhar bal ana amirukum wa kadzalikal akharun kan kullun yaqulu ana amirukum wa lam yajtami kalimatuhum ala wahidin minhum ayyakuna amiran summa inna jama'atan minal ajam ijtama'u faqala wahidun minhum ana al-amir alaikum faqala lahu baqiyatuhum wa nahnu ittiba'aka wa amtathalu amrahu wa qadu lahu halil arab afdalu ma'aqal lang qiyaduhum li amirihim awil ajam li qiyadihim lil amir wa adabihim ma'a amirihim faqala bal al arab fa innama hamalahum alal ikhtilafi wa di'ai kullin minhum ayyakuna amiran innama huwa ma fihim min sifatil kamal wal ihsas min nafsihi min ta'ahuli lil imarati wastihqaqiha wa amal ajam fa innama hum kal bahaim ittiba'u kulli na'ikin. Intaha. Bahasa Arab ya. Kalau ada yang salah ya benarkan sendiri. Yang penting maksudnya bahasa Arab itu saya terjemah sesuai ya. Ketika mu'alif An-Nahrul Mawrud ini ditanya, ada peristiwa perkumpulan orang-orang Arab ini berkumpul. Orang-orang Arab itu kan tradisinya mentalnya kan bukan mental budak inlander ya. Ini jadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, misalkan sesuai dengan hadis Nabi. Soalnya pemimpin, akhirnya apa, di Arab itu sering terjadi perang. Aku pimpinan, aku kudu jadi pimpinan. Jadi kalau sekarang ini ada demo-demo yang nggak sesuai, nggak menerima pimpinan penyelenggara negara presiden kita ya wajar. Kalau kita orang ajam nggak terima dulu, yang penting ya tetap kita koreksi, kita nasihati, begitu maksudnya. Cuk, turun kerja wis mbok osro ya. Jadi politik kamu tuh apa belum videonya kaum muslimin. Kasih waktu gitu loh. Jadi istama'u faqala waktu anak amirukum faqala aku ya amirmu, aku ya pimpinanmu. Sing berat itu aku yang pas lu. Begitu juga semuanya. Kullun yaqulu ana amirukum. Orang-orang Arab itu semua begitu. Perebutan kekuasaan, Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracun bunuh, Sayyidina Husain dipenggal bunuh, dan seterusnya dan seterusnya. Antara dinasti ini saling berperang. Gantian ono perkumpulan orang ajam itu non Arab. Ya termasuk kita kan non Arab. Ya semua pokoknya bukan suku Arab itu namanya ajam. Orang ajam ketika salah satu menjadi pimpinan, ya maka yang lain itu faqala lahu baqiyatuhum wa nahnu ittiba'uka. Kami ini mengikuti kamu saja. Jadi tidak ingin merebut tahta. Itu yang penting, tujuan utamanya menjadi pimpinan itu bertanggung jawab terhadap rakyatnya.
Wamtathalu amrohu wang kodulahu. Terus ada pertanyaan, apakah orang Arab itu lebih utama ketika orang Arab itu memiliki sifat kepemimpinan ataukah orang Ajam yang lebih utama? Lah, orang Ajam itu suka mengikuti pimpinan. Nah, itu keistimewaannya gelem manut jadi makmum. Kalau falsafah kita itu ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, ya tuturi handayani. Lingkiadhim di amirin lil amir ada bahum ma'a amirihim. Wa adabuhum ma'am amirihim. Faqala bal Arab, dijawab oleh mu'alif An-Nahrul Mawrud ini enggak, yang pertama itu orang Arab. Karena orang Arab itu walaupun sering berselisih ya, tapi mereka itu memiliki sifat kesempurnaan. Ini hampir sama seperti kitab karya dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Waduh, enggak saya bawa kitabnya. Fi Fakhril Arab itu selalu mengunggulkan orang-orang Arab. Akhibul Arab li salasatin di ani Arabiyun wal Quran Arabiyun wa lisan wal janati fil janati Arabiyun, itu hadisnya dhaif dan bahkan ada yang mengatakan ya palsu itu karena ada sebagian perawinya yang tak seperti tadi 2015 beda-beda asbabul wurudnya sholawat busra itu ya. Akhirnya berarti ingatannya kurang pas, akhirnya wes gugur aja itu. Ada yang terputus, akhirnya wes riwayatnya hapus. Ada seperti itu. Jadi Akhibul Arab Desalasin itu ada yang mengatakan doif, ada yang mengatakan maudhu. Jadi alasan orang-orang Arab itu memiliki sifat kesempurnaan dan ahli dalam memimpin. Terus wa ammal ajam fa inna ma hiya kal bahaim. Lah orang Ajam itu ya seperti hewan. Manut misalkan anjing ya. Anjing itu apa jari dorone kan ya. Sini ya. Kayak sana. Ya, sana. Apa jari dorone, majikane, amire. Berarti tinggal manut dae, katanya seperti itu. Berarti fa inna mahum kal bahim. Inilah yang namanya ajaran nyeleneh, aneh, sesat, menyesatkan. Karena ada kitabnya. Kalau hanya individual, orang per orang saja, itu nggak ada dasar. Ini ada dasarnya. Oleh sebab itu nanti suatu saat, jika ada habib-habib yang aneh-aneh, ya jangan katakan itu perorangan, oknum individual. Enggak, ya karena ada dasarnya. Termasuk misalkan ada habib yang di jalan ketemu dengan istri orang terus dipegang susunya, itu kan jazab, itu jangan disalahkan, itu tidak atas kemauannya sendiri, itu jazab itu sebagai berkah. Akhirnya mukibinnya menyerahkan istri-istrinya untuk dipegang susunya supaya memiliki 7 anak yang pandai berkuda, yang pandai balap semua. Ya akhirnya kan seperti itu. Ini namanya aneh dan nyeleneh. Bahasa kalamnya itu ya syad, itu recel, jauh lari dari aturan gitu. Bainamahum kal bahaim. Ini hampir sama seperti doktrin Yahudi. Bahkan di dalam kitab baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu memang ada perintah-perintah Tuhan yang suruh membunuh manusia sebanyak-banyaknya, itu dianggap seperti hewan. Ya ini kalau kitab seperti ini masih dipertahankan atau diamalkan khususnya di Indonesia, maka ini tidak sesuai dengan falsafah Pancasila, tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu kitab ini harus divonis tidak layak diamalkan bagi Ba'alawi sendiri, internal ataupun eksternalnya, karena menganggap orang lain itu sebagai bahaim. Bukan misalkan al-insan al-hayawanun natik, itu kan perumpamaan yang jelas, memang manusia itu adalah hayawan, itu makhluk hidup. Tapi kalau bahaim itu bukan makhluk hidup, hewan ternak, hewan piaraan. Jadi kalau habib-habib itu menganggap selain dari klan mereka itu rendah, kasta terendah, itu ya wajar karena doktrin dari leluhurnya seperti ini. Doktrin rasis namanya. Kalau memang kita ini diserang, kamu rasis, ini ada dasarnya. Gitu. Ba'alawi itu lebih rasis. Oleh sebab itu kita harus terus menyampaikan ini kepada seluruh umat Islam Indonesia khususnya. Kalau umat Islam di seluruh dunia silakan, itu tugas masing-masing warga negara di mana Ba'alawi berada. Tetapi kalau di Indonesia ya kita gitu, wajib untuk menyadarkan
kemarin hari Selasa itu ada seorang Habib dari marga Al-Kaf ya. Salim bin Ali Al-Kaf itu meninggal dunia ya. Ya saya sayangkan, kalau bisa ayo sadarlah, ya tobat saja, menyadari bahwa kalian itu bukan cucu Nabi, kembalilah kepada ajaran yang benar. Setelah panjenengan wae para Habib Alawi yang ada di Indonesia ini, bahkan yang ada di Yaman sana, Kang Mas Umar bin Hafid, Kang Mas Ali Al-Jufri, teruslah letakkan ego kalian, menganggap diri kalian sebagai keturunan biologis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tetap akan menghormati kalian sebagai sesama makhluk Tuhan. Tidak akan kami ganti kalian kalbahaim. Habib itu kalbahaim. Saya nggak akan mengatakan seperti itu. Walaupun panjenengan mengatakan kami ini adalah fa innamahum kalbahaim ittiba'u kulli na'ikin. Jadi kami tetap akan menghormati. Karena apa? Ajaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam jelas. Tidak ada bedanya, la fadla li arabiyin ala ajamiyin. Ini sudah pesan terakhir Kanjeng Nabi kok pada waktu khutbah di Haji Wada kok, ya. Beliau berpesan bahwa tidak ada yang lebih utama antara orang Arab dengan orang non-Arab, ataupun sebaliknya, atau lebih utama orang Ajam daripada orang Arab, atau orang yang berkulit merah atau putih, ya, dengan orang yang berkulit hitam. Tidak ada bedanya, digarisbawahi illa bittaqwa. Sama seperti dawuhnya Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ajaran Islam universal, rahmatan lil alamin. Tidak seperti ajarannya Habib Alawi yang rasis seperti ini, gitu. Berarti kalau ada ajaran seperti ini, berarti menyalahi aturan ajaran dari ilahi, ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Berarti membuat agama sendiri, membuat aturan syariat sendiri. Qurannya ditentang, hadisnya ya dilawan. Kitab-kitab karya ulama-ulama eksternalnya ya disepelekan. Ya, terus jadinya apa itu? Jadinya apa? Ya buat agama sendiri saja. Buat agama baru gitu loh. Agama Toreko Al-Ba'alawi ala manhajus Syawi misalnya. Ini gak apa, bisa sekalian jangan ngaku orang Islam gitu loh. Jangan ngaku orang Islam. Orang Islam itu mengharamkan zina, ya, mengharamkan mencuri. Lah Ba'alawi itu memperbolehkan ya. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan mencuri daripada meminta. Gitu. Ajaran ini siapa ya? Hani Asakov. Dan Asakov mesti ini ono dasare dari termasuk mimpi-mimpi seperti ini, menyandarkan sesuatu ya yang bukan asli dari Kanjeng Nabi, itu diancam masuk neraka. Itu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Oh jelas ya, tapi nggak takut ya. Tuh kaum muslimin ya. Baik sahabat semuanya, saya kira sudah menyimak semuanya penjelasan dari beliau Ustadz ini yang sangat lengkap, lugas, dan ini membaca kitabnya kaum Ba'alawi. Silahkan dipikirkan sendiri, dicerna sendiri, disimpulkan sendiri, dan tentunya kita akan menjadi lebih hati-hati dengan akal sehat kita ya. Kita berpikir dengan cara sehat. Salam akal sehat, salam waras. Ikuti terus Joyo Santri Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.